Yeay, morning people. Yes. Kita udah kedatangan tamu kita nih, Iya. seorang hipnoterapis, ada Ibu Elvira. Selamat pagi Ibu Elvira. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Wah, Kita panggilnya Mbak luar Elvira biasa. kali ya. Iya, Mbak Elvira. Mbak Elvira. Sebenarnya gini, buat morning people yang di rumah dulu, dijelasin dulu sebenarnya yang namanya hipnoterapi ini apa sih? Iya. Apakah ini bagian dari seperti hipnotis atau bagaimana? Nah, mungkin dijelaskan Oke. dulu sedikit nih. Pertama gini, hipnoterapi itu sendiri asal katanya dari hipnosis dan terapi. Hipnosis dan terapi. Iya, Berarti ada terapi. hipnotisnya juga bener ya? Ya, terapi itu kan artinya pengobatan ya. Pengobatan. Sedangkan hipnosis itu sendiri seni komunikasi di mana dalam prosesnya atau tujuannya kita untuk menurunkan gelombang otak. Oh. Di saat gelombang otak itu turunlah saat yang paling bagus kita memberikan sugesti. Oke. Tapi kalau hipnoterapi ini biasanya dipakai untuk menghilangkan penyakit-penyakit apa nih, Mbak? Biasanya fobia, itu Fobia, kasus yang paling ringan. fobia apapun? Ya, fobia apapun, Oke. kecoa, banyak ya orang-orang mengalami banyak fobia, Fobia yang mantan lucu-lucu bisa? ya. Kalau itu Bisa. Bang Move On namanya. Oh nggak move on ya, salah-salah. Ya, fobia, trauma, Trauma. gitu. Terus ya kecanduan. Tapi juga bener itu loh, Oh itu kecanduan tuh bisa ya? bisa. Hampir semua orang itu ada yang namanya fobia tanpa Benar, kita benar. sadari. Mungkin Benar. saya baru Sekali. sadar kalau sekarang ini saya punya satu fobia. Kamu fobia apa? Fobia ruang sempit. Saya kalau di ruang sempit tuh kayaknya nafasnya jadi pendek gitu loh. Oh. Sampai pakai helm aja kalau terlalu sesek. Itu kan orang kan biasa kan pakai buff atau segala macam. Iya. Saya nggak bisa nafas rasanya gitu. Oh iya Oke, iya kayak iya. gitu, iya, tapi itu iya. baru sadar loh. Baru Nah, terus sadar ya. ini kondisi yang harus mengharuskan orang menjalani proses hipnoterapi ini orang yang kayak gimana? Misalnya sampai separah apa levelnya? Oke, sebenarnya tidak ada kondisi khusus. Tinggal bagaimana mereka merasa, oh aku terganggu nih. Oh, kalau udah mulai terganggu. Iya, kan banyak orang yang mengalami sebenarnya mereka sakit tapi mereka nggak sadar sakit ya. Iya 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 kayak tadi Fadli bilang Ah, gitu ya. Gitu. Iya Oh iya. iya, aku baru berasa. Biasanya sih kalau kayak kasus Kak Fadli ini ada trauma di masa lalu. Kamu ada Berkaitan trauma di dengan ruang masa sempit kecil. gak? Karena saya suka yang sempit-sempit ruangannya. Tapi saya jadi nggak bisa nafas. Kenapa ya? Aduh. Tapi cara kerjanya gimana sih Mbak? Apakah, Iya. Oh, iya, apakah benar, harus kayak benar, 1, 2, 3, tik, Oh gitu? enggak, Enggak. Enggak ya? enggak. Oh. Hipnosis itu sendiri, pertama terutama kalau untuk terapi harus dengan kemauan sendiri dulu, Oh. tidak dalam keadaan terpaksa. Oke 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 Gitu. oke. Kecuali anak kecil ya, beda Iya, ya. iya, Nggak iya. mungkin anak kecil kucuk-kucuk minta sama mamanya, ma aku kayak perlu hipnoterapi gitu kan nggak Mamanya juga mungkin takut ya. Bener-bener. Gitu. Oh. Jadi kondisi tertentu saja, di mana kan karena hipnoterapi ini hanya alternatif ya, Iya iya iya. untuk iya. membantu dalam kondisi psikologis. Nah seseorang. setelah dia bilang oke deh aku memutuskan untuk hipnoterapi nih. Nah itu langkah pertama Cara ngapain? kerjanya, prakteknya mungkin seperti apa kita bisa praktek sekarang? Contoh, misalnya kayak kita mau Contoh, nyontohin nih, mau contoh. nyontohin. Dan saya datang. Cara ya. kerjanya kayak Oke. gimana nih? Pertama kita wawancara dulu. Wawancara Saya dulu. tahu dulu permasalahannya Background-nya. apa sih, background-nya Oke. apa, gitu. Setelah itu baru saya tes sugesti dulu. Mm-mm. Tes sugesti seberapa mudah sih Mas Fadli untuk mengikuti dalam prosesnya. Setelah itu kita ada proses deepening, setelah itu masuk kondisi deepening, nanti kita akan masuk ke gerbang alam bawah sadarnya. Di situ nanti kita akan tahu akar masalahnya apa sih. Oke. Gitu. Di Jadi Itu situ. pada saat proses itu si klien atau Pasien. pasiennya itu secara sadar atau emang udah kayak di alam bawah sadar? sadar. 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 Oh, jadi kayak sharing gitu ya, diajak Iya, ngomong gitu. tapi dalam kondisi gelombang otak antara alfa dan theta. Oh, di antaranya jadi Ya, di antara alfa dan theta. antara sadar dan tidak sadar gitu dia. Nah, Jadi kalau kayak mengungkapkan gini semua. kan gelombang otaknya di beta. Terlalu sadar ini. Ya. Terlalu sadar. sadar banget Terlalu gitu ya. Kan sadar. kalau dalam kondisi sadar, misalkan tadi Mas Fadli fobia dengan ruangan. Nggak mungkin kalau saya bilang, Mas nggak usah takut deh di ruangan biasa aja. Kan nggak kena tuh. Heeh. Nah, tapi kalau dalam kondisi alfa dan theta, di mana di situ nanti kita akan mendapatkan akar masalahnya. Oke. Gitu, mendapatkan akar masalahnya. Setelah itu baru kita memberikan sugesti, merubah dari emosi yang tadinya ketakutan menjadi emosi yang positif. Oke. Wah. Nanti buat morning people nih, jadi Iya, kemana-mana iya. setelah ini kita mau coba tanya, apakah hipnoterapi ini bisa menyembuhkan hanya penyakit mental atau bisa juga buat penyakit fisik? Betul. Wah, kita cari tahu setelah satu ini tetap di Morning Update. Ada apa dari ini? Oke, morning people. Nah, kita coba cari tahu tadi kan ada Ya. pertanyaannya sebelum iklan ya. Apakah hipnoterapi ini bisa menyembuhkan Menyembuhkan. penyakit hanya mental aja atau bisa juga Fisik. penyakit fisik? Oke, tidak, menurut saya tidak. Penyakit fisik nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Cuma gini, ada kondisi tertentu di mana Hmm.
kalau misalkan memang dia sakit karena pikirannya, setelah Oke. dihipnoterapi, maka pikirannya jauh lebih plong, Oh. lebih senang, otomatis otomatis kan fisiknya juga imunnya jaga. juga akan Oh, iya sih, meningkat. benar. Seperti itu. Kalau misalnya teman saya nih Mbak, dia kan orangnya tuh suka main game. Apalagi anak-anak. Kecanduan game. Iya. Zaman sekarang anak-anak tuh handphone main game. Bisa nggak Anak-anak tuh? sampai Iya. bawa bapaknya sama juga ya. Bisa nggak tuh disembuhin? bisa, itu termasuk kecanduan. Itu berapa bisa. lama itu kalau kayak gitu prosesnya? Prosesnya tergantung ya. Pertama dari tes sugesti tadi, dia termasuknya mudah atau susah untuk Oke. dihipnoterapinya. Kemudian dari faktornya, latar belakangnya kenapa sih dia bisa kecanduan. Oke. Gitu. Jadi untuk yang pasti kalau terapi tidak bisa sekali ya. Iya benar. Kalau buat terapi Benar, sendiri benar. di rumah nih Mbak, mungkin Ya. untuk menyadarkan, mungkin ya buat semua orang kan pengen kan, ya udah deh kalau saya nggak keluar di rumah aja bisa nggak? Mm-mm. Bisa nggak ngelakuin hipnoterapi sendiri? Kalau misalkan sudah dihipnoterapi, dari kami biasanya akan kami kasih penguatan sugesti. Oh, itu dilakukan di rumah. Ya, biasanya itu sebelum tidur atau bangun tidur dilakukan Oh. sendiri. Itu ngapain? Oke. Membaca afirmasi. Oh, membaca afirmasi. Oh, yang kayak dibaca di kaca gitu. Aku hari ini baik, aku Ya, sehat. ya, Bener tahu afirmasi ya. bagus Oh gitu. iya. Aku lagi bingung. Kok nggak percaya Aku lagi sih? bingung. Kalau dia ngomong sendiri di kaca ada aku lihat. Ih, astagfirullahaladzim, kasihan nih orang nih. Kaget juga. Tapi Mbak gini, buat teman-teman nih yang di rumah nih, morning people ya, yang mau mungkin datang konsul langsung sama Mbak nih di mana nih Mbak? Oke, tempat praktek saya ada 2. Satu di Jakarta Selatan, tepatnya di Graha Engka, Jalan Poltangan nomor 48, dan satu lagi di Bekasi, Familia Bekasi. Urban Bekasi Timur. Kalau misalnya Instagram mau tanya-tanya dulu gitu Iya. Mbak, ada nggak? Oh, oke. Instagram kami ada di Rumah Kasih Elvira. Rumah Kasih Elvira. Oke. Oke Mbak, makasih banyak nih udah mampir ke sini. Sama-sama. Senang banget ya. Jadi hipnoterapi ini merupakan salah satu solusi Yes. untuk teman-teman semua atau morning people yang ada di rumah yang mungkin mengalami kecanduan atau mungkin mengalami susah tidur atau dan lain-lain karena Atau traumatik. permasalahan-permasalahan. Yes. Betul. Ini adalah salah satu alternatif supaya kalian jauh bisa lebih baik dan juga bisa sembuh ya harapannya ya. Amin. Oke, terima kasih banyak buat semuanya yang udah nemenin kita. Mudah-mudahan tayang kita kali ini menjadi sesuatu yang informatif buat anda semua yang Bener ada di rumah. banget. Thank you ya. Kita ketemu besok lagi jam 7 sampai jam 8 pastinya. Jadi, ayo. Bye-bye.